Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Nah, kalian tahu kan apa yang harus kita bahas hari ini? Nah, di sini kita akan membahas tentang dampak globalisasi pada komunitas lokal. Itu kamu kenapa tutup mata? Harus dengarkan ibu ya. Nah, jadi fenomena globalisasi telah dirasakan saat ini. Kemudahan mengakses informasi berkat internet membuat kita menyerap berbagai nilai-nilai dari budaya luar dan mengadaptasinya. Dampak globalisasi tentu bisa kita rasakan, baik secara positif maupun negatif. Nah, globalisasi sendiri diartikan oleh Selo Sumarjan sebagai proses terbentuknya sistem komunikasi dan organisasi antar masyarakat yang ada di seluruh dunia. Nah, karena itu, globalisasi ditandakan dengan kemudahan kita berkomunikasi dengan orang yang berada di belahan bumi lain. Tapi, informasi dan budaya dari luar tersebut tentu memiliki dampak terhadap komunitas lokal. Komunitas lokal merujuk kepada kelompok dari daerah sendiri dan memiliki ciri khas tertentu. Mereka memiliki budaya dan identitas sendiri yang bisa terpengaruh dengan adanya globalisasi. Kira-kira apa saja ya dampak dari globalisasi komunitas lokal? Nah, yang pertama yaitu menghilangnya tradisi masyarakat. Nah, tradisi masyarakat adalah tindakan yang telah dilakukan sejak lama turun-temurun dan menjadi bagian dari kehidupan. Mulai dari bahasa, kebiasaan sehari-hari, makanan, hingga pakaian yang kita pakai mencerminkan tradisi. Adanya globalisasi dapat mengikis tradisi karena mendatangkan nilai-nilai tradisi dari luar yang berbeda. Karenanya diperlukan perilaku yang bijak agar tidak menghilangkan tradisi lokal yang telah bertahan lama. Yang kedua yaitu ada komunikasi. Nah, komunikasi teknologi merupakan pendukung globalisasi. Masyarakat telah dimudahkan dengan teknologi telekomunikasi, termasuk masyarakat di komunitas lokal. Tapi, bahasa daerah dapat terkikis akibat masuknya bahasa asing. Orang-orang mungkin fasih berbahasa Inggris, tapi tidak bisa berbicara menggunakan bahasa daerahnya. Nah, ada juga di sini gaya hidup. Masuknya tren-tren dari luar tentu memberikan dampak terhadap hidup komunitas lokal yang biasanya berperilaku dan berpakaian sesuai adat. Globalisasi memungkinkan terjadinya westernisasi dan Korean Wave yang membuat kita meniru gaya ala Barat dan Korea. Tak jarang pula yang ingin berpenampilan layaknya sosialita yang ramai di media sosial atau televisi. Nah, di sini ada juga dampak positif globalisasi. Nah, setelah membahas 4 dimensi di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa dampak globalisasi bisa bernilai positif ataupun negatif. Jika kita lihat dari sisi positifnya, kita bisa memperhatikan bahwa globalisasi mendorong pembangunan ekonomi dan sosial. Nah, globalisasi juga memudahkan sarana transportasi, informasi, dan komunikasi berkat teknologi. Efisiensi dan produktivitas ekonomi meningkat juga dengan adanya sains pariwisata dan teknologi. Selain itu, teknologi juga secara umum mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menggunakan informasi serta ilmu pengetahuan. Nah, di sini ada juga dampak negatif globalisasi. Ancaman terbesar dari globalisasi adalah budaya lokal yang mulai terkikis. Terkadang kita menganggap budaya dan tren orang luar negeri lebih menarik dari budaya kita, sehingga kita mulai meniru. Padahal budaya kita sama baiknya dan harus dijaga. Bahkan dengan adanya globalisasi, kitalah yang berperan untuk membesarkan nama budaya Indonesia ke masyarakat di seluruh dunia. Meniru hal-hal baik dari kebiasaan orang luar tentu tidak masalah selama kita tidak melupakan identitas kita sendiri. Nah, itulah pengertian dari dampak globalisasi pada komunitas lokal. Orang di Indonesia resmi dinyatakan terinfeksi virus corona. Emang
Sejak pertama muncul, jumlah orang yang terinfeksi di seluruh dunia terus naik sangat cepat. Melihat keadaan ini, apa sih yang harus kita lakuin? Tenang, video ini bisa jadi panduan untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi, kita mesti paham kalau virus ini nyebarnya itu lewat batuk, bersin, dan air liur. Lewat sanalah virus corona bisa masuk lewat hidung atau mata yang akhirnya menginfeksi tubuh kita. Tapi mesti diwaspadai, batuk dan bersin orang yang terinfeksi virus ini bisa nempel di meja, kursi, atau benda-benda lain. Sampai beberapa hari ke depan, siapapun yang memegang bakal bisa ketularan. Makanya sekarang catat ya, cara penting untuk mencegah penyebaran virus corona. Buat yang masih sehat, jangan pegang muka. Sering cuci tangan pakai sabun dan jaga jarak sama orang yang batuk dan bersin. Semoga anak-anak ibu bisa mengerti dengan materi yang ibu sampaikan. Sampai di sini ada yang belum paham? Kalau sudah paham semuanya, baiklah kita akhiri pelajaran kita pada pagi sore ini. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.